Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan Allah kita. Kita bertemu kembali di ibadah onsite pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan pun rindu atas setiap kita dan Dia juga hadir di tempat ini. Puji syukur bagi Tuhan Allah kita. Mari kita menyembah Dia terlebih dahulu.
Kami bersyukur bagi kasih-Mu Tuhan. Engkau yang membuat kami Tuhan menari dan bersuka. Engkau yang membuat kami mampu melewati Tuhan setiap perkara dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau menjadi Allah yang begitu mengasihi. Sebagai Bapa yang sangat baik, tak sekalipun Engkau melupakan apalagi meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Benar Yesus. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Yes. Katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Karena nari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu.
sangat ku cinta. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Amin. Yes. Katakan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Terima kasih Tuhan. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Katakan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Amin. Katakan, aku mau menari bagimu Tuhan. Sekalipun Kau izinkan Tuhan aku melewati lembah, tapi aku mau menari bagimu. Aku mau bersuka bagimu Tuhan. Bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Katakan, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau kekasihku Tuhan. Kau segalanya. Kau yang mengerti Tuhan. Kene hisidinayo, sidinayo, sidinagaramaya, sidinayo. Jamah Tuhan setiap hati dengan kasih-Mu Tuhan. Kiarata kanarabo shike, shidarabata karabasika darata karabasike. Sidinayo nayo, sidinayo nayo, sidinayo nayo.
tahu Tuhan, Engkau sangat mencintai kami. Sekalipun Kau izinkan Tuhan, kami melewati lembah, tapi di situ pun Engkau berada. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu siap buat kami untuk membawa kami mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji syukur bagi Tuhan Allah kita. Ya, kita bersuka cita karena pagi hari ini kita bertemu ya, face to face, ya on site ya. Mungkin minggu lalu banyak dari kita yang pergi berlibur, dan puji Tuhan kalau kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan Allah kita ya. Kita tahu bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, ayo berikan salam namaste dan ucapkan sesuatu. Ucapkan engkau diberkati, engkau sehat, engkau luar biasa. Haleluya, kasih Allah tak berkesudahan. Yes, amin. Bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sampai kapan? Selamanya.
berarti kasih Allah itu tiada berkesudahan. Amin. Baik saudara lagi happy, baik saudara lagi nangis, itu kasih Allah itu tidak berubah. Ya, dia selalu ada buat kita, selalu mensupport kita supaya kita bangkit lagi, ya, supaya kita bersemangat lagi dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, yuk akan cepat. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, yuk akan cepat, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Saudara, siapa di sini yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Sadar ya bahwa Tuhan itu baik ya, sadar ya. Walaupun seringkali kadang ngeluh ya, kadang mungkin nyalahin Tuhan ya, tapi ternyata ingat bahwa Tuhan itu baik ya. Kebaikan itu melebihi persoalan kita ya. Kebaikan, kemurahan hatinya itu melebihi kesedihan kita. Karena apa? Karena Dia Allah yang kekal dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, dan Dia mau yang terbaik itu terjadi bagi setiap kita. Bukan berarti kita tidak punya masalah ya, tetapi justru dari perjalanan hidup kita melewati masalah, kita tahu bahwa Allah itu dahsyat dan bahwa Dia punya cinta yang besar ya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin enggak? Amin. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamanya berarti ya kekal ya. Baik saat kita berada di dunia sampai saat kita tiba di dalam kekekalan ya. Dia menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Ya, kita bersyukur bahwa Dia memberikan semua yang terbaik. Dia siapkan semua yang terbaik, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk hari-hari ke depan kita. Ya, kita ini hidup di dalam kemurahan Tuhan. Dia tidak melihat bagaimana kita, tapi ketika kita datang, ketika kita meletakkan hati kita kepada Tuhan, Dia sambut setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Mari sekali lagi saudara kasih Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Katakan, aku ada. Haleluya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Aku ada saat ini, yes, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
Bapa yang ada di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Untuk selamanya Engkaulah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Mengiring Tuhan menjadi sukacita bagi kami, karena kami tahu rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami masing-masing. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Dari lubuk hati kami yang terdalam, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kesembuhan, buat kesehatan, buat umur panjang, buat berkat jasmani, buat berkat rohani, buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami. Kami membuka hati kami. Roh Kudus bertahta di dalam hidup kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar, kami mengerti. Kami mendengar dengan sungguh-sungguh karena kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berdiri atas nama Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati Tuhan, kehendak-Mu bagi kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Maharaja, kami menaikkan doa ini. Amin. Silakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu di minggu kedua sesungguhnya di bulan Mei ini ya. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bulan Mei ini bulan yang bagi kita itu di Indonesia begitu sangat heboh, ramai gitu ya. Pergerakan manusia sedemikian banyak. Kita baru merayakan Paskah, bahkan sekarang kita masih berada di musim perayaan Paskah. Karena masih berlanjut perayaan Paskah bahkan sampai minggu-minggu yang akan datang. Ya. 1 Mei itu hari buruh. Biasanya kalau hari buruh itu isinya demonstrasi. Ya. Kalau demonstrasi kadang-kadang orang lupa diri. Tidak saja hanya memberi tuntutan untuk sesuatu yang lebih baik, kadang-kadang kelewatan menjadi caci maki. Ya, kadang-kadang demikian, tetapi karena musim lebaran, ya demo kemarin tidak banyak. Ya, boleh katakan terlupakan. 2 Mei sebenarnya negara kita kan Hari Pendidikan Nasional. Bahkan hampir terlupakan. Ya, jarang orang yang mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Padahal pendidikan itu baik untuk melahirkan manusia-manusia berkarakter. Nah Bapak Ibu Saudara, libur lebaran, saya nggak libur. Ya, saya dari hari Senin sampai hari Jumat kemarin, ya kerja ngecat gereja, ya kerja keras. Yang melihat Facebook saya tahu itu ya, saya kerja. Dan kerja keras itu saya maknai bagian dari bersyukur kepada Tuhan. Karena juga tidak mau bermacet ria kemana-mana. Tapi saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang mudik itu sebagian bergembira, tapi sebagian juga oleh karena macet menjadi emosi. Marah-marah, mengumpat, bahkan juga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya diberkati melalui ibadah kita minggu ini, ya puji-pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, itu sejalan dengan apa yang ingin saya sampaikan pagi ini, sebuah pengajaran yang sangat praktis, sederhana. Namun ini penting untuk kita memikirkan ini di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari.
Bahwa sebagai pengikut Kristus, bersyukur, dan bersyukur itu seharusnya sudah menjadi gaya kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, yang nyanyian pujian kita tadi mengatakan dia baik, kasihnya tak berkesudahan. Pujian tadi mengungkapkan demikian rancangan Tuhan yang indah bagi kita, maka kita harus mengambil keputusan menjadi manusia yang rajin bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari membaca firman Tuhan. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ayat yang satu ini, untuk memudahkan kita, saya memberikan pertanyaan begini. Apa yang harus kita lakukan? Ayat ini mengatakan, mengucap syukurlah. Lalu juga Bapak Ibu Saudara, kapan kita harus mengucap syukur? Ayat ini mengatakan dalam segala hal. Nah, ini yang sulit, segala hal ini. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengucap syukur di dalam segala hal? Diberitahukan juga karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, siapa yang harus mengucap syukur di dalam segala hal karena itu adalah kehendak Allah? Orang yang hidup di dalam Kristus. Siapa saja yang mengaku sebagai orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, itu berarti saya, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup di dalam pengucapan syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini, saya mencoba menulis beberapa kalimat yang mau menunjukkan kepada kita betapa bersyukur itu faedahnya besar. Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya menunjukkan kepada kita bahwa bersyukur itu membuat iman teguh. Bersungut, iman runtuh. Nah, pasti kita memilih iman yang teguh. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah menghendaki kita bersyukur? Bersyukur itu hati bergirang, bersungut, hati meriang. Nah, pasti kita semua memilih untuk memiliki hati yang bergirang. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya buat kalimat-kalimat yang paradoks demikian supaya mudah kita pahami. Bersyukur itu emas, bersungut itu lemas. Emas itu artinya bersyukur itu dilakukan oleh orang yang menilai hidupnya itu pribadi yang berharga. Emas itu berarti hidupnya itu mulia. Emas itu berarti hidupnya itu nilainya sungguh mahal. Nah, mengapa? Nanti akan saya jelaskan. Bersyukur hidup penuh pengharapan, bersungut hidup penuh penyesalan. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya yang saya tuliskan terakhir ini. Bahwa bersyukur itu memuliakan Tuhan, sedangkan bersungut itu memilukan hati Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada orang Israel. Ketika mereka dibebaskan dari Mesir, masuk di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan dengan berbagai mukjizat. Ketika mereka melewati berbagai persoalan di padang gurun, di situ mereka bersungut-sungut dan hati Allah sangat pilu. Bersyukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas ayat ini bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu
seperti kupu-kupu, bukan lalat. Loh, maksudnya gimana, Pak? Dalam ayat yang kita baca, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu sebenarnya memakai kata eukaristi. Kalau melihat di dalam bahasa Yunaninya. Eu itu baik, karis itu kasih karunia. Jadi mau menegaskan eukaristi itu kasih karunia yang sangat baik. Nah, dari kata eukaristi itulah muncul kata cawan pengucapan syukur. Itu berarti juga dari eukaristi itulah muncul kata perjamuan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang Indonesia kalau dalam rangka ucapan syukur itu berarti selalu ada jamuan makan-makan. Ya, karena perjamuan Tuhan. Kadang disebut juga cawan pengucapan syukur. Ekaristi. Nah, tetapi juga Bapak Ibu Saudara, secara umum mengucap syukur itu dipakai kata eulogia. Eulogia itu berarti perkataan yang baik. Perkataan yang memberkati. Perkataan yang membangun. Perkataan yang mulia. Nah, perkataan yang baik itu yang diucapkan oleh mulut berasal dari pikiran yang baik, muncul dari hati yang baik, sebab apa yang keluar dari mulut bersumber dari perbendaharaan hati. Nah, eulogia itu adalah memikirkan segala yang baik, memiliki segala perbendaharaan yang baik di dalam hati, sehingga keluarlah perkataan ucapan yang baik yang membangun, sehingga eulogia itu dipakai juga untuk memberkati. Tidak ada orang di dunia ini yang memberkati dengan mengumpat. Tetapi memberkati pasti mengucapkan perkataan yang baik, yang diaminkan, yang membangun, yang berfaedah, yang berguna. Perkataan yang sungguh-sungguh menggambarkan isi hati yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kupu-kupu kita sudah tahu bersama itu dari ulat kepompong. Lalu berubah menjadi kupu-kupu yang indah, dan kupu-kupu itu selalu mencari di mana ada madu. Tempat yang baik, tempat yang indah, tempat yang bersih. Beda dengan lalat. Ya. Selalu tahu di mana ada bau. Selalu tahu ada di mana bangkai. Kalau ibu-ibu masak, terlambat buang sampah, sudah ditaruh di luar, terlambat dibuang sebentar, sudah datang lalat. Dan itu menunjukkan ada sampah di sekitar itu. Ada bau, ada sumber yang tidak baik. Nah, bukankah kita di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan baru? Maka orang yang bersyukur karena memiliki hati dan pikiran yang jernih, yang baik, maka dia memiliki sikap dan cara hidup selalu bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan ini. Selalu bisa mencari alasan untuk bersyukur. Selalu menemukan waktu untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau untuk mengeluh, tidak usah dicari-cari. Banyak hal yang membuat orang mengeluh. Melihat orang lain senang, ada juga orang yang mengeluh. Yang kita sering mengatakan, dia susah lihat orang senang. Tapi ada juga dalam dunia ini, melihat orang lain susah, dia bahagia. Nah, itu namanya senang lihat orang lain susah. Ini beda. Kalau kehidupan Kristen itu di dalam pengikut Kristus, dia bersikap seperti kupu-kupu, bukan seperti lalat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah tahu bersama kisah Mbah Pon ini.
Ya, Mbah Pon penjual nasi gudeg. Ya, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Ya, sudah melewati perjalanan hidup yang panjang. Luar biasa. Mbah Pon ini memiliki 5 anak dan 5-limanya kuliah di universitas ternama di Indonesia. Ya, 2 di UGM, 2 di ITB, dan 1 di UI. Dan luar biasanya, tidak ada yang mendapat beasiswa, melainkan dia membiayai sepenuhnya. Berdasarkan kisah pengalaman hidupnya sebagai penjual gudeg dan kehidupan keluarganya itu yang sedemikian unik, dia diundang dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh orang-orang pintar, orang-orang yang secara sosial dianggap berkedudukan tinggi, untuk menimba ilmu dan pengalaman dari Mbah Pon ini. Ketika ditanya, Mbah Pon, gimana kok bisa menyekolahkan anaknya? Ya, dia jawabnya sederhana. Waktunya bayar, ya dibayar. Lalu yang lain bertanya, jawabannya sederhana saja. Kemudian bertanya, Mbah Pon punya masalah enggak? Mbah Pon mengatakan, masalah itu apa toh? Bingung para peserta. Lalu tanya, masalah itu Mbah, misalnya Mbah itu mau bayar uang kuliah, tidak punya uang untuk bayar. Oh, kalau itu mah gampang. Berdoa kepada Tuhan. Gudeg saya ada yang borong. Jadi bisa bayar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya tunjukkan sebagai ilustrasi, mau menunjukkan bahwa cara orang yang hidup bersyukur itu berbeda jauh dengan orang yang mengeluh. Kalau orang mengeluh itu selalu menyebabkan energinya habis hanya untuk mengeluh, rajin bersungut tetapi malas bersyukur. Tetapi orang yang bersyukur seperti Mbah Pon ini, dia bekerja keras, dia berjuang, dia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan, dia tahu sumber berkat itu adalah Tuhan, dia tidak putus asa, di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, dia tahu ada tangan Tuhan yang bermurah hati untuk memberkati, sehingga dia tahu, saya mampu membesarkan anak-anak bukan karena saya mampu memuliakan anak-anak bukan karena saya mampu hidup sampai seusia ini bukan karena saya mampu jualan gudeg dengan setia dan menjadi legendaris bukan karena saya, tetapi karena hidup itu ada di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Paskah, kemenangan. Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan setelah Yesus bangkit, dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Dia berkuasa di sorga, dia juga berkuasa di bumi. Bumi itu adalah tempat di mana kita hidup. Bumi itu adalah tempat di mana kita bekerja. Bumi itu adalah tempat kita sekolah, tempat kita kuliah, tempat kita berbisnis, tempat kita berusaha, tempat kita berkeringat, tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari ini. Dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat ini kan masih dilanjutkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
Bapak Ibu Saudara, memberitakan Kristus tidak bisa lagi menjadi seperti dulu. Sekarang kalau PI pribadi, bagi traktat dan sebagainya bisa dianggap penistaan. Problem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita punya cara yang tidak akan kalah dari dunia ini. Bagaimana itu? Orang akan melihat, oh itu orang Kristen. Kerja keras, orangnya jujur, orangnya bersemangat, dapat dipercaya. Oh itu keluarga Kristen. Hidupnya sederhana, tetapi kelihatan bahagia. Oh itu keluarga Kristen. Ada masalah, tetapi nampak imannya kepada Tuhan. Bahwa dia punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah hidupnya. Oh dia itu siswa Kristen, mahasiswa Kristen, karyawan Kristen, dokter Kristen, pengusaha Kristen. Oh, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita memuliakan Kristus yang bangkit, yang memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi bersyukur itu, pikiran yang baik, hati yang baik, melahirkan perkataan yang baik. Tetapi kita sudah bersama tahu juga bahwa perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Itu berarti kita mengucap syukur bukan saja lewat lidah, mulut, bibir kita. Kita mengucap syukur melalui perbuatan kita, keseharian, sikap kita, cara hidup kita, dan itu menjadi kitab suci yang terbuka, yang bisa dibaca, dilihat oleh orang lain. Rajin bersyukur. Paulus mengatakan itu Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan begini. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi, tidak sia-sia. Apa yang tidak sia-sia itu? Kasih karunia Allah. Bagaimana cara Paulus mempertanggungjawabkan kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupannya? Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Paulus mengatakan, aku telah bekerja lebih keras. Kristus bangkit. Dan kita masih ada di masa perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perayaan yang sesungguhnya bukan saja di dalam ruang ibadah. Bukan saja di dalam Paskah Youth, Paskah WBI, Paskah pria, Paskah pengusaha muda, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perayaan yang sesungguhnya bukan dengan kita takbiran di jalan. Tapi perayaan yang sesungguhnya adalah kasih karunia yang sudah kita terima, kita bekerja lebih keras. Sehingga itu tidak sia-sia. Inilah juga yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Bahkan menunjukkan itu. Tapi kita juga harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Bekerja lebih keras. Sampai kapan? Sedikit lagi. Bekerja lebih keras. Sampai kapan? Sedikit lagi. Usaha lebih keras. Berbuat lebih baik. Hidup lebih baik.
lebih tangguh sedikit lagi. Saya dulu langganan sariawan. Tiap bulan saya menderita. Ya, selalu ada sariawan di mulut saya. Ya. Saya berpikir kenapa. Memang dulu Bapak Ibu Saudara saya overdosis vitamin C. Karena waktu sekolah SMA, saya membiayai diri sendiri, sehingga orang dari kampung saya, karena saya dari desa, di kampung saya dari puluhan seangkatan saya SD, SMP, yang SMA itu lulus SMA hanya 2 orang. Karena kalau di kampung saya itu SMP sudah harus merantau, kos. Ya. Apalagi SMA, makin jauh merantaunya dan kos. Nah, kebetulan papa saya itu kan hamba Tuhan di desa. Sehingga ya hidup begitu sangat sederhana. Untuk menyekolahkan kami 7 bersaudara, saya anak nomor 6. Untuk menyekolahkan 7 orang ini, lulus SD saja itu sudah luar biasa. Kalau lulus SMP itu sudah lebih luar biasa lagi. Kalau bisa SMA, wah itu sudah berlipat kali luar biasanya. Nah, saya tidak mau hanya lulus SD. Saya kos, merantau. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, SMP itu saya hanya pulang sekali dalam 1 tahun. Saya merantau dan bekerja di rumah orang lain, yang penting saya disekolahkan. SMA, saya 3 tahun SMA itu mungkin pulang ke kampung hanya 3 kali. Pulang dari sekolah, saya di kebun jeruk. Karena tempat saya sekolah, kebetulan sekolah saya sekolah pertanian, wilayah pertanian, kebun jeruk. 1 hari dibayar 1 jam dibayar Rp400. Pulang sekolah saya bekerja rata-rata 3 jam. Ya. Ketika itu biaya hidup untuk makan pagi, makan siang, makan sore 1.000 1 hari. Murah. Jadi pulang sekolah itu kerja bisa membiayai. Nah, saya bayar dengan bekerja keras. Nah, di kebun jeruk karena nggak punya uang untuk yang lain, ya kalau lapar, kalau kepingin jajan, ya jeruknya bebas dimakan. Jadi 1 hari bisa makan jeruk 1 kilo 2 kilo. Dan pilih, ambil sendiri. Nah, lama saya berpikir kenapa kemudian setelah saya di Semarang, saya sering sariawan. Oh mungkin karena dulu saya over vitamin C. Dan kemudian tubuh saya harus mengadaptasi sekarang, saya butuh vitamin C yang banyak. Ya, vitamin C yang banyak. Nah, saya konsultasi ke dokter. Lalu dibilang minum vitamin C. Lalu saya pakai minum Redoxon. Ini bukan iklan merek ya. Ya, minum Redoxon. Wah, ternyata nggak bagus. Masalah dengan ginjal. Karena terlalu tinggi. Akhirnya saya berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kemudian mengubah kebiasaan hidup, mengubah cara hidup, mengubah sikap hidup, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang saya sariawan sekali 1 tahun. Atau bahkan mungkin lebih. Karena sudah lama saya tidak ingat kapan saya sariawan terakhir. Yang pasti selama pandemi yang sudah 2 tahunan ini, saya tidak sariawan. Ya. Tapi saya orang yang terus bekerja, dan terus bekerja. Bapak Ibu Saudara, jangan salaman dengan saya ya. Kalau salaman dengan saya itu tangannya itu kasar, tangan kuli. Ya. Loh betul loh, kapalan loh. Saya bekerja. Ya. Bukan saja bekerja menulis dan mengajar, saya bekerja keras dalam artian real banting tulang juga. Ya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia yang disediakan oleh Tuhan bagiku tidak sia-sia, melainkan aku telah bekerja lebih keras, kata Paulus.
Dan ternyata orang beriman yang mengucap syukur atas besarnya anugerah Tuhan, itu mengubah sikap hidup. Dan orang yang mengubah sikap hidup, itu mengubah nasib. Dan orang yang mengubah nasib, hidupnya makin bersuka cita, hidupnya makin baik, hidupnya makin bergirang, hidupnya lebih penuh dengan ucapan syukur. Nah, saya mau kita rajin bersyukur. Alasannya hanya dua ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena Tuhan memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga. Dan oleh karena Tuhan mengasihi kita, Ia datang ke dalam dunia dan Ia rela mati hingga mati di atas kayu salib. Dan setelah Dia bangkit dari antara orang mati, Ia berkata, segala kuasa ada di tanganku. Oleh karena itu, hiduplah di dunia ini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Hidupku di tangan Tuhan. Hidup Bapak Ibu Saudara di tangan Tuhan. Bukan hanya berarti di tangan Tuhan dipegang. Hidup di tangan Tuhan itu adalah hidup yang penuh dengan anugerah. Amin. Coba dikatakan, lihat kiri kanan, hidupmu di tangan Tuhan penuh anugerah. Oke? Kalau hidup di tangan Tuhan penuh anugerah, kita bersyukur. Dengan perkataan baik, pikiran baik, hati baik. Kalau hidup di tangan Tuhan penuh anugerah, kita bersyukur. Bekerja lebih keras. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan dan sebagai dosen, saya selalu memberi ilustrasi. Saya salut kepada para pengusaha. Para pengusaha itu orang yang berani. Berani investasi. Berani mengambil risiko. Tapi tidak sembarangan investasi dan tidak sembarangan mengambil risiko. Penuh dengan perhitungan. Tapi berani. Saya salut dengan para pengusaha. Karena mereka berpikir keras. Bagaimana mempertahankan omset. Bagaimana mengembangkan omset. Bagaimana memperluas dan seterusnya dan seterusnya. Saya dulu sebagai karyawan. Ya, jam kerja pulang. Ternyata waktu saya berbincang-bincang suatu hari dengan bos saya sudah pulang, yang pengusahanya masih berpikir keras. Masih membuat perencanaan terus-menerus. Ada inovasi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang sama besar. Amin. Dan Dia ingin kita mengalami kasih karunia-Nya, bekerja lebih keras. Karena orang yang rajin bekerja, tidak punya waktu untuk mengeluh. Orang yang rajin bekerja, fokus melakukan hal yang baik. Sedangkan orang yang rajin mengeluh, fokus memikirkan hal-hal yang mau dia ucapkan, mengumpatlah, inilah, itulah, wah macam-macam. Itu yang tidak membangun. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup kita di tangan Tuhan penuh dengan anugerah. Saya ingin kita membaca dan merenungkan lagu lama. Kita semua hafal ini. Lagu lama namun syarat dengan makna. Lagu lama yang selama-lamanya mengatakan anugerah Tuhan itu besar. Lagu lama yang selalu melahirkan berkat yang baru karena kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Lagu lama tetapi tidak pernah usang syarat makna yang memberitahukan kepada kita Allah mengasihiku, Allah mengasihimu, maka jangan mengeluh melainkan bersyukurlah. Jangan berhenti melainkan bekerja keraslah.
Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya, tapi berbuatlah yang terbaik di dalam hidup ini. Dan kalau kita melaksanakan bagiannya kita, Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Bagian kita hal yang biasa, bagian Tuhan melaksanakan hal yang luar biasa. Kalau mau mengalami hal yang luar biasa, kerjakanlah hal-hal yang biasa. Hal-hal yang bisa kita lakukan, cuman harus lebih baik, lebih keras, lebih sungguh-sungguh. Maka kasih karunia-Nya akan memampukan kita. Mari berdiri. Kita naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita naikkan dari refrennya. Nyanyikan, rasakan, alami kebaikan. Dia Tuhan yang memberi anugerah bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Melalui hidup yang memancarkan kasih karunia-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan.
besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu. Hitunglah berkat-Nya, ingatlah kebaikan-Nya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Jemaat yang dikasihi Tuhan, hitunglah berkat-Nya, hitunglah kebaikan-Nya. Hidupmu pasti bergirang. Hitunglah berkat-Nya, hitunglah sehari-harian, siang, malam. Dia Yesus yang bangkit menyertaimu. Ketika engkau tertawa, ketika engkau menangis, hitunglah berkat-Nya yang memberikan kekuatan. Dia Yesus yang menyertaimu. Engkau ada sebagaimana ada hari ini. Ingatlah, engkau sudah melalui masa sukar. Engkau ditolong Tuhan menjadi pemenang. Engkau ada sebagaimana engkau ada hari ini. Ingatlah, berkat yang sudah Tuhan karuniakan. Dan Dia Tuhan yang setia akan berjalan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Karena itu bersyukurlah dengan bekerja keras. Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Ucapkan yang baik, dari pikiran yang baik, dari hati yang baik, dan wujudkan kebaikan itu melalui perbuatan. Karena perbuatan bicara lebih keras daripada perkataan, dan perbuatanmu adalah kitab suci yang dibaca oleh sesama. Orang lain akan berkata, itu anak Tuhan, itu anak Tuhan, itu anak Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, hidupnya lebih baik, bergirang, bersukacita, nyata kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat, Engkau memberkati setiap pelayan, Engkau memberkati para hamba Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang, Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, yes. Besar
Bapa, kami percaya sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di dalam kami. Biarlah setiap kami Tuhan, melalui firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sahat Tuhan, kami diingatkan. Sekalipun Tuhan izinkan kami melewati lembah, tapi kami mau belajar bersyukur Tuhan. Karena kami tahu punya Allah yang suka jika kami bersyukur Tuhan, tidak bersungut-sungut. Terima kasih Bapak, biarlah puji-pujian itu tetap keluar Tuhan dari hati dan bibir mulut kami. Karena kami punya Allah yang dahsyat, yang akan membawa kami melewati lembah dan membawa kami sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Sahat yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu, damai sejahtera, perlindungan-Mu Kau curahkan bagi beliau, bagi Ibu Rina, bagi keluarga anak-anak Tuhan, dan juga bagi gereja yang beliau pimpin Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai langkah-langkahnya, Engkau memantapkan langkah-langkahnya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu, kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau, Kau curahkan Tuhan bagi beliau sekeluarga. Engkau yang selalu menopang, Engkau yang selalu menuntun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan duduk kembali. Kami GBI Jomblang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sahat atas pelayanan Bapak pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati. Amin. Amin, luar biasa. Ya, berikutnya ada pengumuman doa Esra secara online ya, tetap berjalan by Zoom setiap hari Selasa dimulai pukul 19 sampai dengan selesai. Ya, link akan dibagikan di grup gereja. Kemarin ada juga yang sudah meminta untuk di-invite. Ya, saya mengundang bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup gereja, ayo minta di-invite oleh saudara, minta ke saudara Stephen ya untuk invite. Baik, amplop persembahan disediakan di setiap kursi jemaat ya untuk nanti diisi dan saat pulang dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Nah, kemudian telah dibagikan form data diri ya, tadi yang warnanya pink itu ya, agak ini. Ada di kursi masing-masing ya. Mohon untuk ini diisi karena kita akan mendata ulang ya. Jadi setelah pandemi ini lewat, kita kembali beribadah onsite, kita perlu punya data dari jemaat ya, yang akan nanti berguna untuk kami pengurus-mengurus beberapa hal penting. Jadi mohon diisi, kalau bisa diisi hari ini ya itu baik sekali ya. Nanti bisa diberikan kepada Bapak Budiman ya, nanti oleh Bapak Budiman akan diserahkan kepada Bapak Hanung. Nah, misalnya ada dari anggota keluarga yang hari ini tidak hadir, boleh dibawa beberapa lembar untuk nanti diisi di rumah dan besok minggu depan diserahkan ke Bapak Budiman. Ya. Kemudian saya juga mengingatkan apabila Bapak, Ibu, Saudara ya saat ini digerakkan juga untuk ikut bersama-sama memikirkan sewa gedung kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, nanti bisa minta, ini dibagikan juga ya di kursi-kursi ya. Ya ada persembahan tantangan ya, bisa diisi dan juga dimasukkan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer. Anda bisa mencatat ya account number-nya ya, atau di foto. Baik, sekian pengumuman, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 15 ayat 5, kita baca bersama 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ucapkan pengakuan dengan mengangkat tangan kita. 3, 2, 1. Sebagai ranting, aku mau selalu tinggal dan melekat pada pokok anggur. Dari Tuhanlah mengalir semua anugerah dan berkat. Hidupku dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahannya. Aku mau menghasilkan buah yang banyak dengan berbagi berkat kepada sesamaku. Amin.
Baik, mari kita akan ucapkan yel-yel kita terlebih dahulu ya. Saya selalu mengajak ucapkan yel-yel itu dengan sungguh-sungguh ya. Ada kuasa ya di dalam setiap perkataan anak-anak Tuhan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita yakini dan kita ucapkan dengan lantang sebentar lagi ya. Siap semuanya? Jemaat GPI Comblang lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Woo! Amin. Yes. Woo! Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Yes, yes, woohoo. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita bukan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia sang raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Yes, selamanya. Selamanya. Saudara diberkati oleh firman Allah. Amin. Kok kurang keras ya? Sudah diberkati oleh firman Allah. Amin. Bukan cuma diberkati, disimpan tapi dilakukan. Caranya melakukan gimana? Tadi tulisannya kan gampang. Bekerja lebih keras. Halo? Loh, ini menjadi berkat buat saya ya. Bekerja, wis apa aja dikerjakan ya. Ya. Ada amin? Nanti Anda lihat ya, Anda lihat. Ini saya dibukakan ya. Wah, sekarang ini pandemi apa-apa kok lesu apa-apa. Sepi enggak ada. Oh, keliru. Bisa saja kita kerjakan yang lainnya. Tuhan nanti kasih hikmat sama kita. Halo? Ya, sungguh bersyukur ya firman-Nya sederhana tapi boleh membuka cakrawala pikiran kita. Ya, itulah firman. Ulang nanti dibaca, didengarkan, dibaca, direnungkan dan dilakukan. Engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Ya, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita ilahi. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi ini sampai Maranatha kita boleh berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Umat yang percaya dan diberkati akan menyambut dengan berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Saudara, pilih ya, di kontak teman-temanmu yang hari ini nggak datang. Kenapa ya? Mungkin masih lebaran belum pulang ya. Ditanya
Ya, perhatikan satu sama lain.